Setiamu kokoh selamanya. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk pada pemberitaan sabda Tuhan, firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini Tuhan memberi kesempatan untuk kembali kami mendengar merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami sungguh tidak mampu memahami kebenaran firman Tuhan dan apalagi melakukannya kalau Tuhan tidak menolong kami. Karena itu saat ini kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu saat ini yang Tuhan pakai untuk memberitakan sabda. Hamba-Mu ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak layak. Mari Tuhan pakai hamba-Mu ini. Mari Tuhan limpahkan hikmat wibawa surgawi, sehingga di saat hamba-Mu menyampaikan, biarlah wibawa Kristus yang terpancar. Dan biarlah kebenaran Tuhan memberkati kami semua. Mari Tuhan datang dan berfirman. Dalam Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya bacakan bagi kita Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang, termasuk saya dan saudara, yang selalu rindu firman Tuhan, membaca, mendengar, merenungkan, dan juga melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Adventus, yang artinya kedatangan. Maka masa Advent berarti masa menanti, dalam hal ini menanti kedatangan Tuhan Yesus. Masa Advent berlaku selama 4 minggu sebelum perayaan hari Natal. Pada ibadah minggu-minggu Advent, kita akan bersama-sama, bahkan sampai tahun baru nanti, akan mendengarkan khotbah yang disampaikan dari BPMS. Jadi bukan yang disiapkan lagi oleh Klasis. Ya, kalau Klasis menyiapkannya, maka itu untuk melihat secara konteks kita di Wonokaka. Karena yang
menyusun ini adalah beberapa pendeta yang ada di GKS ya. Tetapi kan itu umum, jadi kita di Klasis akan tetap juga untuk kembali melihat bahan-bahan ini, menambahkan hal-hal yang sesuai dengan konteks kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, untuk Minggu Advent yang pertama ini, tema yang diberikan bagi kita adalah menantikan kehadiran Tuhan dalam pengharapan. Sekali lagi, menantikan kehadiran Tuhan dalam pengharapan. Dalam bagian firman Tuhan kita pada ayat 1 dari pasal 9, kita perhatikan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini kalimat sebenarnya kan sesuatu yang dikatakan ini belum terjadi, tapi menggunakan kata telah. Jadi waktu itu terang yang dimaksudkan ini belum datang. Mereka masih menjalani hidup dalam kegelapan. Dalam hal ini bangsa Israel yang sudah terpecah menjadi dua, Israel Utara yang disebut Israel dan Israel Selatan yang disebut Yehuda. Kedua kerajaan Israel ini sedang berada di dalam berbagai masalah. Mereka berada dalam keadaan suram yang perlahan-lahan menuju kegelapan. Kalau kita perhatikan di ayat 23 sebelum pasal 9 itu, ayat 23 ya, di pasal 8 ayat 23, di bawah judul kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Jadi bangsa itu sudah mulai berjalan dari kesuraman yang sudah hampir-hampir gelap, tetapi sebenarnya sudah menuju kepada kegelapan. Nah, pertanyaannya, kegelapan yang bagaimana, atau dari kesuraman menuju kegelapan yang bagaimana yang sedang dihadapi oleh dua kerajaan ini? Kekasih-kekasih Tuhan, saat Nabi Yesaya tampil dan menyampaikan firman Tuhan kepada kedua kerajaan ini, waktu itu baik Israel Utara sedang menghadapi ancaman dari satu bangsa yang kuat bernama Asyur. Nah, bangsa yang kuat bernama Asyur ini sudah mulai perlahan-lahan menekan Israel Utara dengan upeti atau dengan pajak. Dan Israel Utara berpikir bahwa ini kami kalau begini terus ini kami bahaya. Mereka tekan terus, kami semakin menderita. Saat mereka serang, kami sama sekali tidak berdaya. Karena itu maka Israel Utara ini mulai membangun kerjasama dengan bangsa dekat mereka, yaitu Aram. Mereka mulai membangun kerjasama dengan raja dan rakyat Aram untuk mau menghadapi Asyur. Tapi setelah dipikir-pikir, wah, ini kita punya kekuatan ini masih kurang, karena Asyur ini kuat sekali. Kalau begitu bagaimana? Israel Utara bilang kepada Aram, kita bujuk Yehuda, kita bujuk Israel Selatan supaya bergabung dengan kita untuk melawan Asyur. Dan waktu itu yang memerintah di Yehuda adalah Raja Ahaz. Dan raja ini tidak mau untuk datang kepada Tuhan dan bertanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Tapi justru dia mengandalkan kekuatan manusia. Dia justru mendekati Asyur lagi. Dan kemudian dia pergi kepada dukun-dukun untuk bertanya, kira-kira orang mati atau arwah orang mati ini mau kasih jawaban apa kepada saya, kepada kami.
Nah, belum lagi waktu itu sudah mulai juga Israel Selatan atau Yehuda ini diincar oleh Babel. Jadi Babel juga ini negara yang kuat, itu sudah mulai mengincar untuk mengalahkan Yehuda atau Israel Selatan. Jadi dua kerajaan Israel ini secara politik itu mereka mendapatkan tekanan. Dan kalau secara politik sudah mendapatkan tekanan, maka akan mempengaruhi bidang hidup yang lain. Seperti tadi pajak, itu akan mempengaruhi juga ekonomi. Dan di saat-saat seperti itu, maka mereka akan melihat pemimpin mereka. Kira-kira tindakan pemimpin mereka seperti apa. Dalam keadaan sulit seperti itu, secara kehidupan rohani, mereka melihat pemimpin mereka. Ternyata pemimpin mereka justru mempercayakan akan strategi, akan jawaban tentang solusi jalan keluar untuk masalah yang ada itu kepada ilah lain, kepada bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Maka kita dapat melihat di sini kehidupan yang suram, masalah politik, masalah ekonomi, masalah iman, masalah rohani ini semakin membawa pada kegelapan. Jadi tadi umat yang melihat bagaimana rajanya, perlahan-lahan mereka sudah mulai beralih. Mereka bilang, oh kalau begitu kita mengandalkan kekuatan manusia. Oh kalau begitu kita mengandalkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita kepada ilah-ilah lain. Nah, keadaan seperti ini kekasih-kekasih Tuhan. Siapa yang dapat menolong bangsa Israel? Bangsa Israel sendiri, dua kerajaan ini, mereka sudah berada dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang krisis, dalam keadaan yang sangat susah, sangat sulit. Siapa yang dapat menolong mereka? Tuhan yang telah memilih mereka menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan yang telah membawa mereka dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Saat mereka menghadapi masalah, memang itu karena perbuatan mereka. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Itulah kasih Tuhan yang sangat besar. Karena itu lewat Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan berita pengharapan kepada mereka. Berita pengharapan yang disampaikan Tuhan itu, bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini kepastian, bukan akan melihat, tetapi telah melihat. Ada dua hal di sini. Telah melihat berarti sebelumnya sudah ada yang dilakukan oleh Tuhan, yang menunjukkan gambaran tentang apa yang lebih lagi yang Tuhan akan nyatakan kelak. Dalam hal ini ayat 3 bagian akhir, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian, seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi dalam Hakim-Hakim pasal 7 cerita tentang Hakim Gideon yang mengalahkan Midian. Jadi itu cerita yang diangkat kembali, mau mengingatkan bahwa Allah pernah bertindak untuk bagaimana dalam keadaan bangsa Israel itu sudah terpuruk, tetapi Allah membangkitkan seorang hakim untuk membuat mereka menjadi menang. Berarti sudah pernah Allah menyatakan akan keselamatan itu kepada bangsa Israel, meluputkan mereka dari kesulitan, kesuraman, bahkan kegelapan hidup. Yang kedua, bahwa akan Allah lakukan lagi, dan itu pasti, kata terakhir, itu pasti. Akan tampil seorang yang disebut, yang lahir ya, ayat 5, seorang
anak telah lahir untuk kita. Ini juga terpakai kata telah, ini kepastian. Seorang anak telah lahir. Ini kata telah di sini menunjukkan bahwa itu sudah ada dalam rencana Allah. Bukan nanti, tetapi itu sudah ada di dalam rencana Allah bahwa akan ada nanti anak yang lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Ini melampaui hakim, termasuk hakim Gideon, hakim Deborah, hakim Samuel, hakim Ehud, dan hakim-hakim lainnya. Melampaui, karena ini penasihat ajaib. Berarti dia adalah orang yang sangat adil dalam keputusan dan sangat-sangat peduli terhadap kebenaran. Dia akan membela kebenaran. Allah yang perkasa, ini kemahakuasaannya sungguh luar biasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di sini lengkap. Siapa sosok yang akan datang itu? Dan kita tahu bahwa 3 jabatan penting ini saya sampaikan kemarin dalam PA Majelis. Di dalam perjanjian lama tidak akan ditemukan satu orang memiliki 3 jabatan penting. Jabatan penting itu adalah jabatan imam, jabatan raja, jabatan nabi. Daud dia raja. Bisa juga dia dipanggil menjadi nabi. Tetapi apakah dia bisa jadi imam? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia bukan keturunan Lewi. Karena imam harus dari keturunan Lewi, dari keturunan Harun. Kasih Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang memiliki 3 jabatan penting. Bahkan seorang nabiah, Deborah, nabiah, nabi perempuan, tapi dia juga adalah hakim. Hanya 2. Samuel pun dia juga adalah seorang nabi. Dia juga hakim. Tapi memiliki jabatan tinggi untuk 3 ini ada Yesus. Dan pertanyaan, Yesus dari suku mana? Kalau melihat garis keturunan, Yesus keturunan Daud, Daud keturunan Yehuda. Kenapa Yesus disebut imam? Padahal dia bukan dari keturunan Lewi. Kita ingat tadi petunjuk hidup baru bahwa Yesus mengambil keimamannya dari Imam Melkisedek. Imam Melkisedek itu kapan ada? Zaman Abraham, sebelum bangsa Israel ada, sebelum ada Lewi. Jadi saat Abraham bertemu dengan Imam Melkisedek yang disebut Imam Maha Tinggi, Raja Salem, di situ Abraham memberi persembahan persepuluhan. Berarti dia adalah imam yang memiliki posisi lebih tinggi dari Abraham. Dan itu menggambarkan bahwa keimaman dari Melkisedek ini itu imam untuk bangsa-bangsa. Meskipun setelah itu tidak ada jejak lagi tentang Melkisedek, hanya 1 kali disebutkan tentang dia. Tetapi menurut kitab Ibrani bahwa Yesus Kristus keimamannya lewat Imam Melkisedek. Kekasih-kekasih Tuhan, luar biasa cara kerjaannya. Untuk bagaimana dalam Yesus Kristus hadir dan kemudian menyempurnakan apa yang telah dijanjikan Allah. Kesuraman yang sampai menuju kegelapan, tetapi kemudian melihat terang. Dan terang ini kekasih-kekasih Tuhan kalau kita perhatikan di ayat pertama tadi, mereka yang diam di negeri kekelaman, bagian baris 2 ya. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terang bukan yang datang dari bawah, terang yang datang dari atas, terang dari Allah sendiri, dan dia adalah
Allah yang turun ke dalam dunia. Kekasih-kekasih Tuhan, nanti ada satu kali di saat kita bertemu dengan bagian yang khusus, saya akan menyampaikan tentang kalau Allah itu turun ke bumi, siapa yang tinggal di atas? Kalau ada Bapa di atas, ada anak di bawah, berarti ada dua Allah. Nanti akan membingungkan kita. Tapi ada saat khusus nanti, saya akan menyampaikan kepada kita tentang ketritunggalan Allah. Tapi intinya harus tetap kita percaya saat ini, bahwa Allah kita memang menyatakan diri sebagai Bapa, menyatakan diri sebagai Anak, menyatakan diri sebagai Roh Kudus, tetapi Dia satu. Itu dulu kita pegang. Saya lanjut kekasih-kekasih Tuhan. Karya besar Allah apa yang Allah janjikan selain yang telah Ia lakukan tentang terang itu, yang ayat 2 membuat bangsa itu akan bersorak-sorak, akan bersukacita, sangat bersukacita atau sukacita yang besar. Dan diibaratkan itu seperti orang yang bersukacita waktu panen, dalam hal ini panennya berhasil. Dan bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ini artinya bahwa sudah menang perang, sudah kalahkan musuh, dan materi-materi barang-barang hewan apapun yang bergerak dan tidak bergerak yang ada, itu bisa dibagi-bagikan. Itu menandakan satu kemenangan dengan membagi-bagi jarahan atau apa yang tertinggal dari musuh itu. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Kuk itu untuk hewan, gandar itu untuk manusia. Jadi kuk itu adalah satu macam, kalau kita di sini dulu ya, kalau untuk luku itu yang dipasang di sapi, di kerbau ya, untuk luku untuk olah tanah itu kan dipasang di 2 ekor kerbau ya. Sekarang kan sudah pakai traktor. Nah itu kuk yang dipasang di hewan. Jadi hewan itu dia terikat untuk diikut saja kemana. Nah ini kuk artinya dipasangkan oleh penindas seperti Asyur dan Babel kepada bangsa Israel. Jadi mereka ini tinggal digiring kemana kan ada kuk. Engkau ke sana, engkau ke sini, berbuat ini, berbuat itu, ikut saja. Karena mereka sudah dipasangkan beban itu. Dan kemudian gandar. Ya, ini adalah satu bahan untuk pikul. Jadi ditaruh di leher untuk menyimpan barang di atas. Jadi itu untuk manusia. Nah itu juga akan dilepas. Dan itu biasanya tentu kepada para budak, kepada hamba yang dipikulkan untuk barang-barang. Dan itu ditaruh di bahu atau di leher mereka. Nah itu nanti akan terlepas. Tapi ini gambaran sebenarnya kekasih-kekasih Tuhan tentang bagaimana Allah membebaskan mereka. Termasuk tongkat ya, ini lebih kepada kekuasaan maksudnya. Kekuasaan dari penindas itu akan dipatahkan. Dan setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Artinya begini, kan ini atribut atau apa ya, perlengkapan perang gitu. Jadi sepatu yang berderap-derap itu artinya mereka punya sepatu tentara. Dan baju yang dipakai itu baju tebal, bahkan ada juga yang biasanya di bagian-bagian tertentu ditaruh besi ya, supaya saat benda tajam ini tidak langsung tembus di badan. Itu nanti akan menjadi umpan api. Artinya apa? Bahwa ada saatnya nanti ini pakaian-pakaian, ini barang-barang yang dipakai untuk berperang itu tidak ada guna lagi, karena sudah tidak ada perang. Nah ini ambil contohnya kalau sekarang. Contohnya Indonesia, ini kan contoh. Indonesia berperang melawan Cina contoh. Sementara ada berperang ini, tiba-tiba ada seorang nabi bilang begini, tidak perlu lagi itu barang-barang semua, lepaskan. Atau seorang pendeta bilang, bakar sudah semua. Ya pasti Indonesia tidak mau, karena masih dalam perang. Tapi kalau sudah selesai perang, sudah tidak ada lagi perang, semua sudah damai, untuk apa lagi?
Artinya jaminan bahwa tidak akan ada lagi perang. Nah, kekasih Tuhan, gambaran ini bahwa nanti mereka akan menemukan satu pemulihan secara total dalam hidup mereka. Dan yang karyakan itu adalah penasihat ajaib Allah yang perkasa. Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan? Pertama, kegelapan. Bangsa ini berjalan dari kesuraman menuju pada kegelapan. Ini perjalanan hidup. Pertanyaan bagi saya dan saudara, dalam perjalanan hidup kita sekarang, kita sedang berjalan suramkah atau sedang bahkan sudah di kegelapan? Itu pertanyaan penting sekali. Kalau secara kehidupan berbangsa bernegara, ya bisa juga dalam sisi-sisi lain, tetapi tidak terlalu juga besar. Seperti masih ada tempat-tempat tertentu kan yang belum ada listrik. Itu kan ibarat hidup dalam kegelapan. Ada yang sarana untuk pendidikan, ada sekolah apa, tapi jauh sekali. Itu juga kan masalah. Ada juga seperti kalau Sumba Barat itu berada 27% warga masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Jadi miskin tapi masih ada di bawah lagi, itu 27%. Itu juga kalau secara kehidupan berbangsa bernegara itu masalah. Itu kesuraman. Tapi mari kita lihat yang lebih dari itu, yaitu kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita sekarang ini sedang berjalan di mana? Tapi saya bersyukur saya melihat jemaat Pemada ini, mereka itu tidak pusing dengan hal-hal yang hanya berpikir bagaimana kita urus ini budaya. Ya, ada urusan adat perkawinan yang kita urus, ada urusan adat perkawinan kita urus. Selain itu ya kita urus hidup, kerja tanam ini, kerja sawah apa. Kasih sekolah anak, bagaimana cari uang. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah saya dan saudara-saudara sedang mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan diri? Itu pertanyaan penting. Karena bangsa Israel itu mereka harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tetapi justru mereka menjadi ejekan bagi bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa bilang, Allahmu di mana? Kami mampu untuk kalahkan kamu. Itu sudah menjadi miris kan. Nah, kekasih Tuhan, ini karena mereka punya ego. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka lebih mementingkan apa yang menjadi suara hati mereka sendiri. Mereka mempertahankan ini yang benar menurut saya. Meskipun Tuhan menyampaikan lewat majelis, bukan begitu Bapak, bukan begitu Mama. Yang benar itu begini. Ya memang begitu, tapi kata tapi itu berarti sudah membenarkan diri. Meskipun mungkin juga ada yang saat dia menyatakan itu memang betul benar. Tetapi yang saya maksudkan begini, perlu kita renungkan kembali kekasih Tuhan. Bagaimana sikap? Yang kedua, itu tadi tentang diri sendiri. Bagaimana, apakah masih ada yang mengandalkan kekuatan lain? Hati-hati juga sekarang Bapak Mama, kalau punya persoalan. Kalau kita cerita ke orang lain, syukur kalau dia kasih masukan yang pas. Kalau dia juga pernah jengkel sama kita, bisa dia kasih masukan yang tidak pas lagi. Tapi menurut kita itu cocok bagi kita. Padahal itu sama-sama ada kesuraman. Bisa membawa pada kegelapan. Atau kita muat di media sosial. Lebih baik saya punya persoalan saya muat di situ. Bisa dia akan membawa kita untuk. Bisa juga ada orang yang justru dia memberi masukan yang tidak baik. Jadi masukan-masukan kadang-kadang kita perlu untuk melihat secara pribadi. Kekasih Tuhan, ada banyak contoh sesungguhnya dalam hidup kita. Meskipun juga ada hal-hal yang tentu secara pribadi yang kita lakukan, kita sudah pertimbangkan, kita menyampaikan kepada Tuhan. Dan kita mau untuk mendengar, jangan sampai dari sesama ini dia punya masukan, itu Tuhan yang bekerja lewat dia. Bisa begitu juga. Tetapi tidak semua hal. Tapi saya percaya
bahwa kalau kita jemaat Tukmada ini, kita masih terus bergumul dengan Tuhan, kita masih terus mempercayakan jawaban-jawaban itu dari Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan ada di dalam minggu-minggu penantian atau minggu Advent ini. Biarlah kita merenungkan bahwa Yesus Kristus sudah datang bagi kita. Dia sudah membawa terang bagi kita. Tapi apakah terangnya itu benar-benar hidup dalam hidup kita? Kita merasakan kita menjadi anak-anak terang, ataukah kita merasakan kita ada dalam kesuraman? Khotbah-khotbah yang akan kita ikuti dalam minggu-minggu Advent ini kiranya membuat kita semakin memilihkan. Terima kasih Tuhan. Meskipun ini saya merasa khotbah ini dia tidak kena kepada saya, tetapi saya bersyukur karena saya bisa diingatkan. Mungkin khotbah ini saya merasa dia kena kepada saya. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan saya. Dan saya merenungkan ini bukan untuk pemama saudara-saudari, tapi juga untuk saya. Karena setelah saya bercermin dari firman Tuhan ini, terkadang banyak kesuraman dalam hidup saya. Dan kita saling mendoakan biarlah minggu-minggu Advent ini mengarahkan kita kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang kita tetap rayakan itu, kuatkan itu lewat peristiwa-peristiwa. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.